Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 4 kelas 64 1C12 jurusan Manajemen Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Kelompok kami beranggota 2 orang, yaitu ada Muhammad Abizar atau dengan saya sendiri, dan juga dengan Melani Maulidia. Pada kesempatan kali ini kami akan mempresentasikan 4 materi dari mata kuliah dasar manajemen dan bisnis. Materi-materi tersebut yaitu elemen pengendalian, laporan keuangan untuk pengendalian, analisis laporan keuangan, dan juga manajemen modern atau kontemporer. Pertama-tama mari kita mulai dengan elemen pengendalian. Elemen pengendalian adalah komponen-komponen atau faktor-faktor yang digunakan untuk mengelola, mengarahkan, dan mengontrol suatu sistem atau proses agar mencapai tujuan yang diinginkan. Elemen-elemen ini diterapkan dalam berbagai konteks, termasuk dalam manajemen bisnis, teknologi informasi, rekayasa, dan berbagai aspek kehidupan lainnya. Yang berikutnya adalah elemen-elemen pengendalian. Elemen-elemen pengendalian dapat berbeda-beda tergantung pada konteksnya, tetapi umumnya mencakup hal-hal seperti ini. Yang pertama, tujuan. Tujuan adalah sasaran atau hasil yang ingin dicapai. Elemen pengendalian harus selaras dengan tujuan yang ingin dicapai. Yang berikutnya, kriteria keberhasilan. Kriteria keberhasilan adalah parameter atau standar yang digunakan untuk mengukur pencapaian tujuan. Kriteria ini membantu menentukan apakah tujuan telah tercapai atau belum. Yang ketiga yaitu informasi dan data. Informasi dan data adalah dasar pengambilan keputusan. Elemen pengendalian memerlukan informasi yang akurat dan relevan untuk membantu dalam pengawasan dan pengambilan keputusan. Yang keempat, proses atau aktivitas. Proses atau aktivitas adalah langkah-langkah atau tindakan yang diperlukan untuk mencapai tujuan. Pengendalian melibatkan pemantauan dan pengelolaan proses ini. Yang kelima, pengukuran dan evaluasi. Pengukuran adalah proses pengambilan data untuk memantau kinerja, sedangkan evaluasi melibatkan analisis data tersebut untuk menilai apakah tujuan sedang dicapai. Yang keenam yaitu tindakan korektif. Elemen pengendalian juga mencakup tindakan korektif yang harus diambil jika ada ketidaksesuaian antara kinerja aktual dengan tujuan yang diinginkan. Tindakan ini bertujuan untuk mengoreksi masalah dan mengarahkan kinerja kembali ke jalur yang benar. Berikutnya yaitu kegunaan laporan keuangan untuk pengendalian. Laporan keuangan adalah alat penting dalam pengendalian finansial yang membantu organisasi, perusahaan, atau entitas lainnya untuk memantau kinerja keuangan mereka, mengidentifikasi masalah potensial, dan membuat keputusan yang informasi. Laporan keuangan juga merupakan alat utama yang digunakan oleh pemegang saham, investor, pihak berkepentingan. Berikut adalah penjelasan tentang laporan keuangan untuk pengendalian. Komponen-komponen laporan keuangan. Laporan keuangan terdiri dari beberapa komponen utama. Yang paling umum adalah pertama, neraca atau balance sheet, menunjukkan posisi keuangan suatu entitas pada suatu titik waktu, termasuk aset, kewajiban, dan ekuitas. Yang kedua, laporan laba rugi atau income statement, menunjukkan kinerja finansial selama periode tertentu dengan mencatat pendapatan, biaya, laba, dan rugi. Yang ketiga, laporan arus kas atau cash flow statement, menunjukkan arus masuk dan keluar uang tunai selama periode tertentu, membantu dan memahami aliran kas dalam entitas. Yang keempat, laporan perubahan ekuitas atau statement of changes in equity, menunjukkan perubahan ekuitas pemilik selama periode tertentu. Pengendalian keuangan. Laporan keuangan membantu dalam pengendalian keuangan dengan cara berikut. 1. Mengidentifikasi masalah. Laporan keuangan memungkinkan manajemen untuk mengidentifikasi masalah seperti penurunan pendapatan,
peningkatan biaya atau likuiditas yang rendah. Yang kedua, memantau kebijakan dan prosedur. Manajemen dapat memastikan bahwa kebijakan dan prosedur keuangan yang tidak ditetapkan diikuti dengan benar. Yang ketiga, evaluasi investasi. Laporan keuangan membantu dalam menilai kelayakan investasi dalam proyek-proyek baru atau ekspansi bisnis. Yang keempat, perencanaan keuangan. Manajemen dapat menggunakan laporan keuangan untuk merencanakan anggaran dan strategi keuangan yang lebih baik. Penting untuk diingat bahwa laporan keuangan hanya satu elemen dari sistem pengendalian yang lebih luas. Pengendalian keuangan yang efektif melibatkan penggunaan informasi dari laporan keuangan bersama dengan praktik pengendalian internal yang baik, kebijakan prosedur, dan budaya organisasi yang mendukung transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan. Analisis laporan keuangan. Analisis laporan keuangan adalah proses evaluasi dan interpretasi informasi keuangan yang terdokumentasi dalam laporan keuangan suatu entitas. Tujuan dari analisis laporan keuangan adalah untuk mendapatkan memaham yang lebih dalam tentang kinerja finansial atau organisasi, menilai stabilitas dan kesehatan keuangan, serta membuat keputusan bisnis yang informasi. Berikut adalah langkah dan komponen utama dalam analisis laporan keuangan. Berikut langkah dan komponen analisis laporan keuangan. Yang pertama, kumpulan laporan keuangan. Dalam analisis laporan keuangan, langkah pertama adalah mengumpulkan laporan keuangan utama, termasuk neraca, laporan laba rugi, laporan arus kas, dan laporan perubahan ekuitas. Yang kedua, ada identifikasi tujuan dan sasaran analisis. Tentukan tujuan analisis seperti menilai profitabilitas, likuiditas, solvabilitas, atau pertumbuhan perusahaan. Hal yang akan membantu Anda memfokuskan analisis Anda. Lalu yang ketiga ada tinjau dan evaluasi komponen utama. Yang pertama ada neraca, yaitu evaluasi likuiditas dengan menganalisis rasio-rasio likuiditas seperti rasio lancar dan rasio cepat. Lalu yang kedua ada laporan laba rugi, yaitu analisis profitabilitas dengan menganalisis rasio-rasio seperti laba kotor, laba operasional, dan laba bersih. Yang ketiga ada laporan arus kas. Identifikasi arus masuk dan keluar uang tunai dari aktivitas operasional, investasi, dan pendanaan. Lalu yang terakhir ada laporan perubahan ekuitas, yaitu yang pertama ada analisis perubahan ekuitas pemilik selama periode tertentu, dan yang terakhir ada identifikasi penyebab perubahan dalam ekuitas. Lalu selanjutnya ada bandingkan dengan data historis. Bandingkan dengan data historis untuk mendapatkan pemahaman yang lebih baik tentang tren, bandingkan data laporan keuangan saat ini dengan data historis dari beberapa periode sebelumnya. Lalu ada bandingkan dengan industri pesaing. Bandingkan kinerja finansial perusahaan dengan perusahaan sejenis dalam industri yang sama. Ini akan membantu Anda menilai sejauh mana perusahaan bekerja dibandingkan dengan pesaingnya. Lalu berikutnya ada pengukuran dan evaluasi. Evaluasi rasio keuangan. Gunakan rasio keuangan seperti rasio profitabilitas, likuiditas, aktivitas, dan solvabilitas untuk memahami berbagai aspek kinerja perusahaan. Lalu berikutnya ada identifikasi titik kuat dan lemah. Selama analisis, tentukan titik kuat dan lemah perusahaan. Apakah perusahaan mampu menghasilkan laba yang baik? Bagaimana likuiditas dan solvabilitasnya? Apakah ada masalah utang yang perlu diperhatikan? Lalu yang terakhir ada tindakan korektif. Tinjau catatan akuntansi jika ada informasi yang
ambigu atau membingungkan dalam laporan keuangan. Tinjau catatan akuntansi uang terlampir. Manajemen modern atau kontemporer. Definisi teori manajemen modern. Manajemen modern adalah manajemen yang pada periodenya ditandai dengan sudah dipelajari manajemen sebagai ilmu yang mempunyai dasar-dasar logika ilmiah. Banyak melibatkan berbagai teori maupun aliran. Teori ini diliris oleh Robert Owen, Adam Smith, Carlos Baek, dan Max Weber. Pendekatan manajemen modern. Teori manajemen modern sudah ada sejak 1960 hingga sekarang. Dalam perkembangannya disertai dengan adanya pertumbuhan sosial, ekonomi, dan lembaga ilmiah. Teori ini berkembang melalui dua jalur, yaitu jalur pengembangan dari aliran hubungan manusia atau perilaku organisasi, dan jalur dibangun asas dasar manajemen ilmiah atau aliran kuantitatif. Teori manajemen modern memfokuskan pada perkembangan masing-masing pekerja dan organisasi. Manajemen sendiri memiliki 3 aliran pendekatan, yaitu yang pertama ada pendekatan kuantitatif. Manajemen kuantitatif berpusat pada mengadaptasi model matematika dan proses untuk situasi manajemen. Di dalam pendekatan kuantitatif, ini ada 3 bidang utama, yaitu ilmu manajemen dan manajemen operasi. Yang kedua ada pengukuran dan evaluasi. Pendekatan kontingensi merupakan pendekatan terbaru untuk pendekatan manajemen yang ada. Teori kontingensi adalah pendekatan pemecahan masalah yang mempertimbangkan semua faktor utama dalam suatu situasi sebelum keputusan. Yang ketiga ada pendekatan sistem. Pendekatan sistem adalah pendekatan manajemen yang memandang manajemen sebagai suatu sistem atau keseluruhan yang terorganisir. Sistem tersebut terdiri dari subsistem yang terintegrasi menjadi satu kesatuan atau totalitas yang teratur. Sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.